Abah kan selama ini 32 tahun ngurusin situs ini ya, Bah? Gitu sih. Kenapa nggak takut? Ya kan udah dituntut. Tuntun. Ya jadi begini ya. Ya, gimana? Manusia kan punya sisi bebas dan sempurna manusia kan semuanya ada, Pak. Ya. Baik rem maupun gas maupun apanya kan. Ya. Nah, orang yang takut itu kan karena kita punya zat memaras lah, ada memaras. Kita saking takutnya dong. Takut kan maras kata orang Cirebonnya ya. Ya. Nah, dari zat memaras itu mengeluarkan cairan. Itu keringat dingin, Pak. Tawar itu. Kalau takut? Iya, karena saking takut itu. Nah, itu merangsang setan jahil dan binatang buas. Ngepung. Oh, ini bau harumnya gini, mana sumbernya? Oh, jadi sebenarnya yang mengundang itu diri kita sendiri. sendiri. Oh, bukan mereka datang. Bukan, itu karena ada ya kalau kita manusia sih nggak kecium, tapi bangsa setan, jin dan binatang buas tuh sangat merangsang. Ibarat orang lapar ini ada orang goreng ikan asin loh, waduh di mana nih saya pengen makan gitu, dikepung. Jadi yang mengundang kitanya sendiri. Nah, ini bagaimana supaya jangan timbul memaras itu? Ya melalui pengetahuan kan. Caranya harus begini. Ketika kita bicara alam ya tadi kan, alam gaib kan, Bah boleh diceritain menurut versinya Abah tentang alam gaib dan alam nyata tuh, alam manusia itu seperti apa sih, Bah? Begini ya, jadi hubungannya antara ini yang tiga besar. Antara jin, setan dan manusia. Oke. Nah, kalau menurut ajaran Mbah Kuno, jin sakti manusia lindungi, setan wisesa manusia kuasa. Nah, jin kayak apa? Gusti Allah Subhanahu wa taala menangakan manusia, saya bukan takabur, saya dijagokan kok. Jadi mandataris. Nah, kenapa harus tunduk manut sama jin atau setan? Ada ini loh, jin sakti. Nah, kita penilui. Ya jangan diajak berantem, tinggal ditipu aja loh. Kita kan punya akal. Mereka nggak punya akal ya, tinggal ditipu aja ya. Logikanya begitu. Setan bisa, manusia kuasa loh, kalah loh. Ya, bisa bultanan bisa bu. Mau apa? Merem, melek, jadi. Tapi kan nggak punya kuasaan. Nah kalau ketemu sama kita-kitaan, ya nggak jadi nanti. Makanya orang yang saksi itu ya, kalau menghadapi orang yang udah mencapai pengetahuan itu tuh, nggak bisa. Dan dianya juga mau terus saja mengisi. Iya, jadi gitu loh. Nah kita kan jadi mendata harusnya dijagokan sama Gusti Allah. Manusianya maksudnya. Nah kalau bahasa ini kan insan kamil, manusia yang sempurna. Yang dimaksud sempurna ya harus sesuai dengan dat sifat asma apanya sebagai manusia. Jangan namanya aja manusia, wujudnya manusia. Dat sifatnya ada yang seperti iblis, ada yang seperti setan, ada yang seperti binatang. Ya kan berarti bukan manusia yang sempurna. Nah maaf kalau sini sih sadatnya buyut kan itu disebutnya kan sadat lanang. Badan jasmani, badan rohani ya isun kang jumeneng Rasulullah. Kumabul tanpa geni, wangi tanpa ganda. Sun tingali wang sewu pada turu, sun tingali wang sakit pada mati, sun tingali wang seyuta pada wuta. Nanging isun kang ora turu. Yahu biar padang tinarawangan, padang jaba, padang jaro orang nana sing mentengi ya isun kang jeneng Rasulullah, ya isun kang jeneng lanang sejati ini lanang. Jadi kalau di pewayangan sih Arjuna buyut jagonin dewa ya lananging jagat. Nah. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti kan? Karena manusia itu linui kan? Ya kan linui. Pinilih kan? Ya. Ya kenapa sih kita dong ya jangan bodoh seperti Karbo. Karbo itu kan ya berotak, badannya kuat, tenaganya kuat, ya badannya gede, tenaganya kuat, dituntun nama kesekan apa dicongak hitung. Ciriban itu gudangnya ilmu. Gak bakalan kehabisan materi. Gak bakalan.
Iya. Oke, terkait dengan alam gaib. Jadi kan tadi Abah menyatakan bahwa secara umum kan ada alam manusia, ada alam jin, setan, Iya. malaikat ya. Iya, cuman kan ini ya, kalau kita sesuai dengan kodrat dan iradat yang kita sebagai manusia kan udah ditalek. Ya. Tidak boleh melihat, nah, kalau pengen tahu makhluk halus. Tidak boleh ingin tahu. Iya. Nah, kalau yang udah ketahuan itu tuh apes mereka tuh. Oh, mereka apes. Nggak bisa cari makan. Jadi kalau mereka menampakkan diri ini ke manusia gitu ya. Ya karena sudah apes. Udah apes itu. Oh, berarti itu ada hukumnya ya? Ada. Mereka ada hukumnya. Hukum ya? alam. Melanggar berarti. Melanggar. Kan? Oh, oke. Karena dia melanggar, jadi bisa diketahui oleh manusia. Oh, oke. Nah, nanti nggak bisa cari makan, makanya jadi join Dengan manusia. dengan manusia. Oh. Manusia pengen sakti seperti jin. Ya. Nah, kan gitu. Oh. Jadi anggapan orang awam, wah Pak Kusin hebat. Bisa baru saja roneng celana, sudah minara dari mana orang dibisikin sama jin. Oh. Nah kalau gitu pegang itu aja, pegang hukum alam lah. Ya udah selamat dunia, selamat akhirat. Jadi mereka yang sudah berkolaborasi dengan Kolaborasi. manusia Ya. itu tidak bisa balik lagi ke alamnya. Nggak bisa, nggak diterima Oh, sama nggak diterima. bangsanya cuma. Oh. Makanya tetap campur gaul sama manusia. Nggak diterima, ditolak Oh. di habitatnya. Ah. Nggak percaya, coba udah anak burung kita piara, Anak terus burung. dilepasin. Oke. Oh iya ya. Satu nggak bisa cari makan, kedua nggak diterima sama bangsa burung ya. Akhirnya kan sama siapa aja ya yang ngasih makan ya. Kalau udah lapar tuh. Oh. Gitu. Logikanya begini. Jadi prinsipnya kalau alam gaib itu memang nggak kelihatan. Iya. Prinsipnya, hukum alamnya. Iya, aneh nih ya. Ya istilahnya kita harus mendapati hukum kodrat dan iradat. Kita manusia ya udah. Setan pun ada 4 macam. Oke. Atau makhluk halus lah. Hmm. Ada yang bisa dimintai untuk kebaikan dan kejahatan. Oke. Ada yang kalau jahat oke, kalau baik jangan, nggak usah. Ada yang ACDC dua-duanya diterima, ada yang dua-duanya nggak. Mau. Saya ini setan, kamu manusia. Beda alam. Beda alam, kamu ya kamu, kayak ya kita. Jadi yang berhubungan berarti tinggal 3. Ada yang bisa untuk kebaikan aja, nggak semuanya jelek. Oh. Oke. Kalau yang jahat saya nggak mau, kalau yang baikan ayo saya bantu. Ada yang untuk kejahatan, ada yang dua-duanya mau jahat mau apa, setiap ada order sini. Ada yang dua-duanya nggak mau. Udahlah, situ-situ saya kan kodratnya kan berbeda. Oke, manusia bisa nggak menembus dimensi itu? Ya sangat bisa. Bisa. Manusia kan dikasih sisi bebas. Oh. Manusia kan pasti kewenangan. Jadi kalaupun misalnya kita mampu berkomunikasi dengan alam tersebut itu realistis. Maksudnya itu memang kodratnya ya manusia. Iya. Karena kan manusia linuwih kan, apa Linuwih. bilang kan. Tapi kalau mereka misalnya menampakkan diri ke manusia itu sudah melanggar kodratnya mereka. Melanggar. Oh. Iya kan, misalnya kalau mau di umur panjang mau goda manusia silakan. Boleh menggoda, jangan memaksa. Oke. Iya kan? Nah, dia yang lebih salah Pak, manusianya Pak. Karena kurang percaya diri sehingga perlu bantuan. Entah ya kalau yang gaib kan entah jin entah setan lah ya. Ya. Nanti pada akhirnya apa? Ya kita dikuasai oleh pembantunya. Oke bos, saya laksanakan ya perintah dari bos. Tapi bosnya nggak boleh begitu. Bosnya harus begini. Ya kita yang dikuasai akhirnya. Ya kan tidak ada sebutan setan wisesa manu kuasa, karena kita pengen wisesa kayak setan, hilang kuasa kitanya tuh. Gitu loh. Hukum alamnya ya. Sehingga muncul istilah pesugihan itu. Ya entah pesugihan, entah pengelarisan, entah pengasihan, Apapun namanya ya. entah pengen kesaktian atau menang judi. Jadi dari awalnya begini ya, sebelum ada wujud nih yang disebut manusia kan ada jasadnya, Oke. masih zaman nur, Oke, cahaya lah ya. cahaya, Oke. sama tuanya tuh, sama
biangnya golongan jin setan merkayangan tuh ya. Nah, manusianya ya calon manusia waktu itu kan belum ada wujudnya, masih ini ya. Disebutnya Jakalara dan Jaka Atik. Nah, ini yang nanti menurunkan bangsa Reriwa tuh ya. Semuanya perempuan. Oh. Perempuan semua. Namanya Siti-Sitian semua. Siti Ngadicu, Siti Ngaliyu, Siti Ngapuru, Siti Rohman, Siti Fatimah. Seneng nih sama pakalnya manusia dari waktu masih cahaya. Tanpa senggolan, hamil semua tuh Pak. Ya boro-boro itu tanpa senggolan lah. Iya. Seneng hamil semua. Si perempuan itu. Iya lima bersaudara. Itu. Oke. Yang tertua kan Siti Ngapuru, yang wetan, kidul, kulon, lor, tengah. Oke. Hamil semua, punya anak laki-laki semua. Namanya Raden semuanya. Raden Manguncaya ya, yang Siti Ngadicu. Siti Ngaliyunya Raden Kalawarsa. Nah, itu kalau si Raden Manguncaya itu ini harimau, termasuk harimau kejadian lah, atau siluman harimau lah. Nah, terus yang keduanya si Kidul Siti Ngadicu Ngaliyu. Anaknya namanya Raden Kalawarsa, masih bangsa Orai. Kala. Ngipari apa di situ tuh nanti. Nah, yang ketiga Siti Ngadicu Ngaliyu Ngapuru, sisi kulon. Anaknya namanya Raden Gagasuta, bangsa buaya. Kalau ini kau siluman buaya, nantilah kakak mananya minta ini. Nah, yang keempatnya ke sebelah Kaler, Siti Rohman. Anaknya namanya Raden Nurakamaya, yang menguasai jin setan gitu. Terus yang tengah? Yang tengah Siti Fatimah, anaknya namanya Raden Nuraka. Siapa? Iblis. Oh. Raden Nuraka. Raden Nuraka, anaknya Siti Fatimah yang di tengah. Jadi kedekatannya iblis dengan ini, iblis pun nggak semuanya ini sebetulnya. Jadi kewajibannya Siti Fatimah yang bagian iblisnya itu mensumponi sandang pangannya umat manusia. Oh. Adapun yang dilaknat, yang apa, yang serakah, yang apa. Jadi sebenarnya mereka itu membantu kita. Iya, tapi ya secukupnya. Tanpa kita minta. Ya bukan, ya kita yang melalui ikhtiar. Kalau kita minta berarti. Ya bukan minta. Beda lagi kan? Ya kan dunia berhala kan di tangan mereka. Ya. Oke. Memangnya ya pengen jadi raja, pengen jadi presiden, enggak bersekutu dengan bangsa itu. Punten pun hubungannya sendiri juga di Samudra Pet, di hotel kamar nomor 13 konannya nggak bakal mampu, Pak. Ya kalau yang masih kita sewajarnya masih jadi manusia yang sempurna, yang kenapa sih harus jadi raja, harus disembah orang, harus jadi kekuasaan, jadi kekayaan itu dan diri. Ada kenyamanan nggak? Memang jadi presiden nggak pusing. Kan harus memikirin banyak kalangan banyak ya. Ratusan juta orang ya. Ratusan juta. Jadi RT juga pusing, Pak. Iya. Ya kan lagi anak itu. Jadi sebenarnya ketika kita sudah jadi manusia sudah tidak memikirkan apa-apa, termasuk jabatan apapun. Kedudukan jabatan nggak perlu. Itu manusia seutuhnya itu. Manusia sudah, makanya kan ya bondan ya bicara ini kan kalau secara manusia ini yang berkuasa ya Sunan Gunung Jati, ini Syarif Hidayatullah. Yang menurut saya kan itu depak tuh, jujur ya buyut kita ngat datangnya tanpa rato, gumandungnya tanpa cantelan, kubulnya tanpa geni, wanginya tanpa ganda, jadi raja tanpa mahkota. Kan Sunan Gunung Jati ya punya mahkota, punya tahta, ya disembah orang. Ya kan perintahnya di ini, tapi sebelum ini kematur ke sini. Ya enak nggak enak kan itu kan bagian. Iya. Masih pengen enak aja, nggak enak kan buat siapa? Yeah. Susah senangnya, enak nggak enak, kaya miskin itulah jadinya hidup. Jadinya ngurip ya bahasa Cirebonnya.
Yang urip kan sejati ya harus jadi ini urip harus dijalani no. Ya. Enak nggak selamanya, nggak enak juga nggak Selamanya. selamanya. Selama kita mengikuti alur itu kan? Iya. Ya. Justru karena kita menolak jadi kan perasaannya lama. Perasaannya lama. Iya. Harusnya naik kelas jadi tidak naik kelas. Nah, satu Ya. gitu. Kedua kan nunggu lah kalau kita sengaja nunggu. Waduh, lama tahu nggak datang. Tapi nggak ditunggu. Iya. Tahu-tahu datang Oh, iya, aja benar. kan gitu. Jadi ini ya, ini hidup. Hidup itu jangan dipikirkan, jangan dirasakan. Ya. Dijalani. Dengan kita menjalani, terpikirkan dengan sendiri, merasakan dengan sendirinya. Misalnya kita kalau mau naik gunung semua, waduh begitu tingginya tuh itu dan ini, ya belum apa-apa udah lelah, kehabisan energi, ya kan? Ya jalannya aja udah semampunya sekuatnya, tahu-tahu udah nyampe puncak aja. Nah selama kita menjalani dengan sendirinya, capeknya, itunya, bahkan terasakan dan terpikirkan dengan sendirinya kan. Tapi kalau sebelum apa-apa kita pikirkan, merasakan, energi banyak yang Ya, keluar. betul. Dijalani, Kalah sebelum bertanding. Kan? dijalani, dinikmati, disyukuri. Udah ya. Ini ibarat kita mau usaha, mau untung mau rugi, ya pengennya sih kan untung. Ya. Tapi kan nggak selamanya untung, ada kalanya mengalami kerugian. Nah kerugiannya nggak ditolak. Ya nanti nggak berani jualan lagi ya, takut nanti rugi lagi. Takut. Kan begitu. Takut itu ada Nah, iya. doktrin kan yang sengaja. Doktrin, Ya. akhirnya. Biar kita tidak maju kan. Nah akhirnya nggak maju. Ya. Ya gagal, kenapa sih kita gagal ibaratnya? Kita belum laku, ya wajar dong, kita pemula ya, belum banyak pelanggan. Nah makanya kan orang yang pengen cepat kan promosi dulu lah, itu dulu ya kan istilahnya digratiskan dulu, bahkan ada ya, supaya dikenal. Kak kenal mah tak sayang, orang belum, walaupun enak murah, orang belum dikenal. Tetap aja orang tuh kayak orang latah. Orang biasa beli belanja di sini terus pindah, kecuali ada masalah. Selama nggak ada masalah, enggak enak lah. Kita biasa jalan di situ. Itu kan ada Ya. kayak hukum yang tak tertulisnya kan begitu. Nah terus kalau alam sih nggak nanya bagus dan jelek, mau bodoh pintar ya. Alam tuh netral ya. Bukan itu yang Bukan. ditanyakan kok. Oh. Mampu enggak? Kalau mampu silakan. Logikanya Bapak ya. Misalnya saya nih ya, Ya. penjahat, pembunuh, wah, tukang memperkosa dan lain sebagainya. Saya pandai menyelam ya. Terus betah nyelam dan pandai. Dikeburkan ya ketawa. Ya. Nah sebaliknya Bapak umumnya anu nih, Kang Nana nih. Orang yang baik, nggak pernah bermasalah, apa sih terus dermawan, itu nih nggak bisa renang, nggak tahan, Ceburin. iya ceburin. Kalau nggak ada yang nolong kira-kira Iya, gimana? iya. Iya. Tewas ya Om. Alam itu nih. Iya. Jadi yang ditanyakan kamu mampu nggak? Makanya dalam bahasa Jawa, yen wani aja wedi, yen wedi aja wani. Pak wis wedian ya wis. Luru aman malah. Nah, kebanyakan orang kan cari gitu, cari selamat, cari aman. Banyak situs-situs nih yang pernah saya telusuri ini Pak Kuncen. Iya. Itu hilang jati diri atau kesakralan dari situs itu karena sudah dipugar. Nah, bisa itu kan banyak kan. Misalnya dulunya cuman batuk, sekarang udah dikasih apa? Maesan baru gitu kan. Tokohnya sih ada, misalnya tokohnya adalah seorang pembuka desa tersebut, tapi karena apa namanya sudah direnovasi, sudah diganti, jadi kesakralan atau keramatnya atau identitas dari si tokoh itu jadi hilang. Itu banyak yang terjadi Pak Kuncen. Iya, tapi itu nggak semuanya benar loh. Kesimpulannya itu. Tidak semuanya benar. Iya, semuanya Menurut Pak Kuncen gimana? Jadi gini ya, makanya kan ada judulnya kok. Apa? Patilasan suci dan berkahnya judulnya. Oke. Jadi siapa yang memberikan berkah dari patilasan suci ini? Oke, jadi sebenarnya ketika kita mengunjungi suatu situs itu sebenarnya kalau dirunut secara harfiah itu sebenarnya kita mengunjungi diri sendiri. Ya harusnya. Harusnya. Iya. Ya misalnya kita ziarah ke Gunung Jati sampai 41 Kliwon. Apa yang udah ke Aji, yang
terbawa dia, baik pengertiannya mohon apanya lah. Hanya cuma rame-rame gitu. Nah, artinya kalau isiannya ya cukup sekali aja lah. Ya. Nah, lainnya ya kita harus mengkaji dirinya kita. Gunung-gunung tuh awak, badan, raga, jisim, jasmani. Jati gunung jati sejati awak ingsun anak apa ning jeroane sun iku kon. Ya kan ada jantung, ada liver, ada ya. Nah, terus satu sama lainnya. Nah, itu namanya ondardine no karo Suratno lebih detail dalam hal itunya. Kalau saya sih fungsinya doang, istilahnya. Secara generalnya ya. Tapi kalau soal keberanian ya karena titiannya kan beda. Kalau saya kan aneh kan menahan napas. Aku kan hanya nyebur di balong manik Talaga Iman supaya bisa menemukan cupu manik astagina ya kalau menurut bahasa pewayangan. Nah, yang dikaji apa ya sasejannya Wahyu Ningrat.